Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan melihat, pemirsa, dalam segmen ini kami akan mengajak Anda melihat apa yang menjadi trending topik yang masih menjadi pembicaraan hangat, Febrian, ya, oleh di masyarakat ya. di Google Trends. Apalagi ini kemarin baru Hari Pahlawan di tanggal 10 dan juga ada yang masih dibicarakan, ini terkait dengan gelar pahlawan, Gema, ya. Betul, jadi masih banyak yang mencari tahu siapa saja nama-nama yang menjadi pahlawan dan apa kelebihannya ketika sudah mendapatkan title ini, ya. Dan selengkapnya dalam segmen trending topik berikut ini. Ahli waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, pahlawan bidang perjuangan. Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan, Marsinah adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan hak asasi manusia dari kalangan rakyat biasa. Iya, jadi pemirsa, pada tanggal 10 November 2025 kemarin, Presiden Prabowo Subianto ini, ya, Febrian, menganugerahkan gelar pahlawan nasional tahun 2025 kepada 10 tokoh dari berbagai daerah. Nah, penganugerahan dilakukan di Istana Negara Jakarta bertepatan dengan Hari Pahlawan di tanggal 10 November 2025. Penganugerahan gelar pahlawan nasional didasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 tahun 2025 di tanggal 6 November kemarin. Dan hal ini sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa-jasa luar biasa para tokoh dalam mencapai, merebut, mempertahankan, dan juga mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan juga kesatuan, nih, Febrian. Betul sekali. Kalau kita lihat, Gema, di visual yang Anda saksikan saat ini momen, ya, ketika acara diawali dengan mengenakan cipta, selanjutnya juga Presiden Prabowo Subianto pun memberikan selamat dan juga menyalami satu persatu dari para keluarga yang juga hadir di Istana Merdeka, disaksikan juga oleh jajaran Kabinet Merah Putih. Tentunya suasananya juga begitu khidmat karena ini merupakan momen yang juga cukup panjang, yaitu seperti haru, ya, Gema, ya, ketika menerima dari keluarga Marsinah. Betul. Ketika bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga diberikanlah gelar pahlawan yang ditetapkan kemarin. Nah, ini juga menjadi penting karena sebagai kepala negara, Presiden Prabowo Subianto ini juga menyerahkan secara langsung piagam tanda kehormatan. Dalam suasana yang penuh haru dan juga kebanggaan, para ahli waris ini mewakili para tokoh menerima gelar dan juga tanda kehormatan negara. 10 tokoh yang menerima gelar pahlawan nasional ini adalah yang pertama Presiden keempat RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa sebagai Gus Dur. Nah, dia ini berjasa dalam bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam. Gus Dur adalah tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya ini mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, kemudian juga yang paling dikenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Itu dari Gus Dur. Selanjutnya ada juga Presiden kedua RI Jenderal Besar TNI Soeharto, yang mana ini berjasa di bidang perjuangan. Diketahui juga bahwa Presiden Soeharto ini dikenal sebagai Bapak Pembangunan berkat program realita dan juga rencana pembangunan 5 tahun. Ini juga merupakan program pembangunan ekonomi dan sosial yang dilaksanakan pada masa tahun 1969 sampai dengan 1998. Masih ingat, ya, waktu kita kecil, Gema, ya, orang tua kita selalu bilang baru lahir, ya, itu adalah pembangunan, ya, betul. Betul. Jadi kalau kita lihat juga kemarin, pemirsa, dalam penganugerahannya memang untuk keluarga dari Marsinah, dari Gus Dur dan juga dari Presiden Harto, gitu, ya, diwakili oleh keluarga, ya, ada yang adik, ada yang anak, ada Gus Dur juga dari istrinya juga mewakili. Dan pemirsa, kita juga akan lanjut ke tokoh ketiga, yaitu tokoh perjuangan buruh, yaitu Marsinah yang berasal dari Jawa Timur. Ia berjasa di bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan. Marsinah adalah simbol keberanian moral dan perjuangan hak asasi manusia dari kalangan rakyat biasa. Jadi Marsinah ini adalah seorang buruh, ya, Febrian, yang memperjuangkan hak-hak kemanusiaan terutama dalam kalangan pekerja. Waktu itu, ya. Ini digaungkan waktu saat May Day di awal tahun kemarin juga sempat ketika Presiden Prabowo Subianto datang ke
GBK, bukan GBK tapi di Monas ya waktu itu ada gelar acaranya, itu disuarakan lah bahwa kalau bisa Marcelina menjadi pahlawan dan langsung di tahun yang sama juga langsung menjadi pahlawannya. Ada siapa lagi Gemma? Karena sangat merepresentasikan pada kelas pekerja begitu ya Febrian. Nah, kemudian ada juga Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja berasal dari Jawa Barat dan berjasa di bidang perjuangan hukum dan politik. Kemudian juga ada Haja Rahmah El Yunusiah berasal dari Sumatera Barat yang merupakan tokoh pelopor pendidikan Islam untuk kaum perempuan. Nah, ia juga dianugerahi pahlawan nasional di bidang perjuangan pendidikan Islam. Kita akan melihat juga ya grafiknya Febrian. Yang tadi ya, tampaknya ini memang sengaja, bukan sengaja sih, tapi memang karena panjang sekali kan prosesnya. Jadi memang diberikan kepada banyak tokoh, bukan hanya dari yang di Pulau Jawa saja, tapi juga sampai dengan yang ada di Sumatera, bahkan juga sampai yang ada di Kalimantan, di Maluku juga ada, Timur Indonesia juga ada. Beberapa nama juga ada dari mertua dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo. Ada juga Sultan Muhammad Salahuddin yang berjasa di bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi. Ada juga nama-nama besar lainnya seperti beberapa diantaranya adalah Syaikona Muhammad Khalil ya. Ini juga pahlawan perjuangan pendidikan Islam. Pokoknya ini semua sudah berdasarkan ini ya Gemma ya, pertimbangan yang cukup panjang dan juga proses yang cukup panjang dari tingkat kabupaten naik ke provinsi baru ke nasional. Iya, dan kemudian juga negara juga memberikan sebuah penghargaan berupa materi ya Febrian, karena memang setiap keluarga dari para tokoh yang menyandang pahlawan ini akan diberikan sejumlah santunan begitu ya, sejumlah 57 juta per tahunnya. Ini akan diberikan kepada ahli waris ataupun kepada pihak keluarga yang masih ada untuk memberikan sebagai penghargaan ya untuk kehidupan yang layak di masa-masa selanjutnya. Tapi bukan nominalnya sih yang perlu untuk diapresiasi ya, tapi melainkan bagaimana kita bisa menghidupkan kembali semangat dari para pahlawan yang sudah diangkat ini agar bisa mengisi kemerdekaan untuk dapat menuju Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya, apalagi kita ada target Indonesia Emas tahun 2045 ya Gemma. Iya, ini juga membangkitkan kenangan dan juga ingatan mungkin juga kepada generasi muda yang belum mengetahui siapa saja sih tokoh-tokoh ini, juga bisa menjadi nama-nama yang muncul ini bisa menjadi riset para anak-anak muda ini untuk lebih mengetahui seperti apa sih perjuangan-perjuangan para tokoh-tokoh ini sebelumnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sebelumnya. Oke, itu dia yang menjadi topik di hari ini, di mana ada 10 nama pahlawan meskipun diumumkannya kemarin, tapi ternyata di hari ini pun masih menjadi bahan perbincangan dari warganet. Gimana? Sudah mulai tergugah untuk dapat terus semangat mengisi kemerdekaan kita, Gemma? Ya, tentunya harus ya Febrian, pertahankan ya semangat untuk memperjuangkan negara kita.